Film dibuka dengan memperkenalkan Dani, seorang pria pemalu dan berhati lembut yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir hidupnya untuk merawat ayahnya yang sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah pemakaman, Dani merasa hampa dan kehilangan arah. Kakaknya Laura mencoba menghibur Dani dengan memberikan tiket perjalanan keliling dunia, berharap Dani bisa mulai menikmati hidupnya sendiri setelah sekian lama berkorban. Dani setuju dan mulai mempersiapkan keberangkatannya. Namun, malam sebelum ia pergi, Dani memutuskan untuk makan malam sendirian di sebuah kafe. Disinilah takdir mempertemukan Dani dengan Mila, seorang cewek eksentrik dengan tubuh penuh tato. Mila tiba-tiba menghampiri meja Dani dan mengaku kalau dia tidak punya uang untuk membayar burger yang sudah ia makan. Dani, yang hatinya selembut sutra, tidak tega melihat Mila. Akhirnya, ia yang membayarkan tagihan itu. Awalnya, Mila langsung pergi begitu saja setelah burgernya dibayar. Namun saat Dani hendak pulang, Mila tiba-tiba memanggilnya dan mengajak berkenalan. Oye, perdona por lo de antes, de verdad que yo... Mila bilang ingin mengganti uang burger tadi dan mengajak Dani ke tempat kerjanya. Dani menolak, tapi Mila malah berakting menangis dan memaksa Dani untuk ikut. Karena tidak enak, Dani akhirnya pasrah. Sepanjang jalan, Mila curhat bahwa hari itu adalah hari terburuk dalam hidupnya karena sedang bertengkar hebat dengan pacarnya. Begitu sampai di tempat Mila, ia membuka pintu rolling door, dan Dani langsung disambut suasana yang tidak biasa. Lampu warna-warni, remang-remang, No te hace falta que me tengo que ir, de verdad. ¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo? tempat itu lebih mirip klub dewasa. Dani sebenarnya sudah tidak ingin uangnya diganti, namun Mila bersikeras dan memaksa Dani untuk ditato sebagai gantinya. Mila mulai memberi Dani minuman keras agar ia lebih rileks. Sambil tangannya menari di lengan Dani membuat tato, Bueno, esto es recompensa. Mila terus menyodorkan alkohol. Setelah selesai membuat tato, Mila mengajak Dani selfie bersama, katanya untuk dijadikan koleksi pelanggan. Setelah tato selesai, Dani mengira semuanya sudah berakhir. Namun ternyata tidak. Mila justru semakin agresif dan merayu Dani untuk ikut ke apartemennya. Dani ragu-ragu karena rasa penasaran, akhirnya dia gas ke apartemen Mila. Cuando empiezas con uno, quieres parar. ¿Por qué me miras así? Di dalam lift menuju apartemen, Mila mulai menempel dan mendekat, seolah hendak mencium Dani. Begitu masuk ke apartemennya, suasananya benar-benar seperti bar pribadi. Botol minuman keras terpajang banyak. Mila menyalakan musik dengan volume keras. Mereka minum bersama, dan suasana pun berubah semakin panas dan dewasa. Mila mulai menantang Dani untuk membuka pakaian, namun di tengah momen itu, tiba-tiba pintu apartemen digedor keras oleh tetangga yang terganggu karena musik terlalu keras lewat tengah malam. Dani yang tidak enakan mematikan musik, namun Mila cuek. Ia menyalakannya kembali dan menarik Dani ke kasur. Mila bahkan menyuruh Dani melakukan hubungan intim dengan cara yang ekstrim. Tiba-tiba, seorang pria mengamuk dan mengetuk pintu dengan brutal. Dani panik setengah mati. Sementara Mila buru-buru mengenakan pakaiannya kembali. Dani dipaksa membuka pintu. Dan di sanalah muncul Ray, suami Mila. Ray terkejut melihat seorang pria asing berduaan dengan istrinya. Dalam kondisi emosi memuncak, Mila justru memprovokasi Ray dengan berbohong bahwa Dani telah menidurinya dari lift hingga ke kasur. Ray yang gelap mata langsung menghajar Dani habis-habisan. Ia juga mengusir Mila sambil terus mengamuk. Di tengah kekacauan itu, Mila akhirnya mengaku bahwa Dani tidak pernah menidurinya, sambil mengancam akan menusuk lehernya sendiri dengan gunting tanaman. Dani mencoba kabur. Namun Ray terus menyerang dan mencekik Dani dengan sangat kuat. Dalam kondisi megap-megap, Dani tidak punya pilihan lain. Ia meraih gunting tanaman di dekatnya dan menusuk Ray berkali-kali, termasuk ke bagian leher. Ray langsung tumbang, tewas bersimbah darah. Suasana berubah kacau. Mila menangis histeris dan justru menyalahkan Dani. Karena takut pada polisi, Mila memilih jalan pintas. Ia melompat dari jendela apartemen. Dani mengintip ke bawah dan melihat tubuh Mila tergeletak di atas kap mobil.
Dani mengalami stres berat. Ia melihat warga mulai mengerumuni jasad Mila. Tanpa pikir panjang, Dani membersihkan sidik jarinya dari botol-botol yang sempat ia pegang. Saat hendak keluar lewat pintu depan, tetangga sudah menunggu. Dani terpaksa kabur lewat tangga darurat. Di tengah jalan, seseorang sempat memanggilnya, membuat jantung Dani hampir copot. Dani terus bergerak. Di bawah, polisi sudah masuk di pintu depan. Dani bersembunyi dan berhasil kabur lewat basement. Ia berlari pulang dengan wajah panik. Di rumah, Dani langsung mencari berita tentang Mila dan menemukan bahwa polisi sedang mencari orang ketiga. Dengan panik, Dani membakar semua pakaian dan botol minuman yang bisa menjadi barang bukti. Dalam kebingungan, Dani pergi meninggalkan rumah. Ia sempat ingin memesan tiket pesawat, namun ragu. Ia melihat razia polisi di depan. Dani panik dan langsung berbalik arah. Polisi mengejarnya. Saat diberhentikan, polisi bertanya, "Kenapa kamu putar balik saat melihat kami?" Dani berusaha tenang. Ia dilepaskan, namun mobilnya disita karena positif alkohol. Dani kemudian mendatangi kantor Laura. Ia mengaku telah membunuh seseorang tanpa sengaja. Dani ingin menyerahkan diri, namun Laura melarangnya. Menurut Laura, polisi tidak akan percaya itu pembelaan diri. Laura bertanya tentang jejak yang tertinggal. Dan saat itulah Dani teringat foto selfie di studio tato bersama Mila yang belum sempat ia ambil. Dani kembali ke rumah saat membuka pintu ia berpikir keras. Akhirnya, ia nekat kembali ke studio tato Mila untuk mengambil foto itu. Di dalam, ada teman-teman Mila. Dani masuk diam-diam saat ia berhasil mendapatkan fotonya. Orang-orang itu hendak pergi. Dani bersembunyi di tengah kepanikan. Di tengah kepanikan, Laura menelepon Dani dan memberi kabar baik. Polisi mengira Mila membunuh Ray, lalu bunuh diri. Kasus ditutup, dan tidak ada yang mencari Dani. Namun Dani justru semakin stres. Ia menyesal telah kembali ke studio itu, padahal sebenarnya ia sudah aman. Pintu dikunci dari luar. Alarm keamanan menyala saat ia memegang pintu. Saat alarm berbunyi semakin keras, teman-teman Mila membuka pintu dengan wajah penuh amarah. Dani melarikan diri dengan melompat dari ventilasi kaca belakang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dani nekat membawa kabur mobil orang, hingga menabrak seseorang. Saat berhenti, ia sadar di dalam mobil itu ada bayi yang menangis. Dani kembali lari, namun terpojok di jalan buntu. Ia dihajar habis-habisan oleh 2 orang. Anehnya, setelah babak belur, Dani justru dibiarkan pergi dengan wajah penuh luka. ¿Puedes dejar, por favor, el móvil, por favor? Dani menelepon Laura. Laura mengajak Dani bertemu, dan Laura menyampaikan kabar yang membuat jantung Dani seakan berhenti. Mila ternyata masih hidup. Ia koma di ruang ICU. Dani ketakutan. Jika Mila bangun, semua rahasia akan terbongkar. Ia nekat menyelinap ke rumah sakit, mengendap-endap hingga menemukan kamar Mila. Dani berdiri di samping ranjang ICU, menatap tubuh Mila yang terbaring tak berdaya. Dan di sana, Dani menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, hidupnya telah hancur total, dan tidak akan pernah kembali sama. Film berakhir. Niat awalnya hanya ingin membantu orang asing. Namun karena rasa tidak enak, rasa penasaran, dan satu malam yang seharusnya bisa ia hindari, semuanya berubah menjadi petaka. Film ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang terlihat ramah membawa niat baik, dan tidak semua ajakan harus kita turuti, hanya karena tidak enak menolak. Terkadang, pergi lebih awal adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri, karena satu pilihan kecil bisa menentukan apakah hidup kita tetap utuh atau hancur selamanya. Menurut kamu, apakah Dani benar-benar bersalah?
Atau dia hanya korban dari keputusan yang salah, di waktu yang salah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka alur cerita film penuh ketegangan seperti ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan cerita film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.